Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bi mahabbatih wa ihtasha arwahum bi suhudi 'azamatih wa hayya asrarahum li hamli a'da'i ma'rifatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Mic-nya lagi perang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Gak apa-apa ya, sambil gangguan kita lanjutkan. Fenomena yang kayaknya lebih jelas dan gangguan. Ya, kita taruh di mana? Isi. Bismillah. Bismillah. Terang ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin kita saat ini telah menyaksikan satu fenomena besar yang menggemparkan seluruh dunia, yaitu perang. Ya, perang di mana Iran melawan Israel dan sekutunya, yaitu Amerika Serikat. Dan perang ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Dan itu sangat mencekam, Bapak Ibu sekalian. Nah, mengingat tentang perang ini, tentu kita teringat alegori di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat itu sudah menyatakan ini, sebetulnya telah memprediksi malaikat itu. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, wahai para malaikat, saya akan menciptakan khalifah, yaitu SDM ini yang ada di depan saya dan saya semua ini juga khalifatun fil ardi. Tetapi kemudian diprotes oleh para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Allah, kenapa engkau akan menciptakan manusia sedangkan kami ini para malaikat yang sudah diciptakan lebih awal itu selalu bertasbih memujimu? Masih kurang apa kok menciptakan manusia? Ketahuilah wahai Allah, kelak manusia ini akan berbuat kejahatan, akan berbuat keonaran, perang, saling hantam kanan kiri. Dan itu betul ya Pak ya. Jadi kenyataan prediksi malaikat itu. Perang terjadi di mana-mana. Tetapi kalau kita teliti teman-teman, pernahkah kita bertanya, big why-nya kenapa sih kok terjadi perang? Kenapa? Ternyata berdasarkan penelitian yang saya lakukan di studi doktoral itu, kita banyak membaca literatur agama dan literatur dari barat juga. Saya menemukan bahwa sumber malapetaka itu sebetulnya apa yang sudah ada dalam Al-Quran sendiri, yaitu kisahnya siapa? Yaitu Fir'aun dan Iblis. Fir'aun itu mengatakan begini, ana rabbukumul a'la, sesungguhnya saya ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi ada apa ya di dalam diri manusia yang bernama Adam, bernama Fir'aun ini sudah memiliki sifat ego, selalu merasa lebih baik. Nah ini nih, status sosial ini rupanya menjadi sumber malapetaka. Malapetaka yang kedua, alegori di Al-Quran itu adalah iblis. Iblis selalu menyatakan ana khairum minhu, sesungguhnya saya ini lebih baik daripada mereka. Jadi jin itu merasa lebih baik dari kita. Kata jin, saya ini diciptakan dari api, sedangkan manusia ini hanya tanah. Apa tanah ini diinjak-injak kan gitu aja.
Nah, dua keakuan ini Bapak Ibu sekalian itu berkolaborasi membangun kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan keakuan yang saat ini menghinggapi jiwa manusia, termasuk kalau boleh saya katakan Donald Trump ya. Itu di dalam jiwanya ada dua keakuan ini. Kemudian Netanyahu mungkin ya, atau Fir'aunisme yang ada di dalam kita sendiri, yaitu keakuan yang kita miliki. Bayangkan teman-teman, banyak manusia dari zaman dulu sampai akhir zaman kelak sebenarnya itu tidak menyembah Allah, tetapi menyembah dirinya sendiri, menyembah mimpi-mimpi indah tentang kenikmatan, menyembah jabatan. Banyak dilakukan sampai kemudian dia menghinakan diri hanya untuk kenikmatan. Melakukan korupsi, itu sebetulnya ingin lebih bagus statusnya dipandang orang lain. Begitu seterusnya. Jadi kenapa demikian? Saya menemukan yang kedua. Oh, kalau demikian manusia di muka bumi ini sebetulnya membawa genetik ya, genetik dari Fir'aun dan jin itu. Ya, genetik keakuan, status ego yang lebih tinggi dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Nah, perang itu juga demikian. Sebetulnya perang ini karena Amerika Serikat itu ingin membangun hegemoni ekonomi namanya. Saya pernah kuliah di S1 dulu hubungan internasional, jadi tahu itulah hegemoni politik, hegemoni ekonomi, status sosial, menjadi raja di raja. Sebetulnya sama kan Fir'aun. Perang ini untungnya terjadi di sana ya Pak ya, tidak di sekitar Baitul Hakam ya. Coba bayangkan kalau perang itu terjadi sekitar kita, mungkin kita tidak akan duduk-duduk enak seperti ini, dengarkan pengajian ya, enak gitu ya, oh tenang gitu ya. Perang di mana-mana. Tetapi masih ingat saya kata Rasulullah, sesungguhnya perang-perang itu adalah perang kecil ya, perang kecil. Nah, perang yang besar itu apa? Jihadun nafsu, yaitu perang melawan diri sendiri, yaitu melawan keakuan itu tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, puasa inilah, puasa Ramadan itu adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, sebetulnya seluruh umat manusia, tapi khususnya kepada orang yang beriman. Untuk apa ya? Introspeksi diri, melakukan uslah lagi, melakukan apa ya? Pendidikan rohani lagi agar kita kembali. Yuk kembali. Melalui apa? Puasa Ramadan ini. Bayangkan ya, orang yang selama ini boleh apapun, tidak boleh semua. Boleh makan, nggak boleh makan. Ya, dengan puasa ini diharapkan kita kembali menjadi hamba. Sayangnya pendidikan SDM ya, pengelolaan SDM, manajemen SDM di dunia barat yang istilah akademiknya ini from the western countries, itu tidak pernah mengenal konsep ini, konsep kehambaan. Jadi di Eropa, saya pernah kuliah di Belanda, di Australia, mengambil mata kuliah manajemen SDM, seluruhnya bertujuan untuk apa? Membangun kompetensi ya, kompetensi intelektual dan kompetensi sosial supaya sukses. Sukses apa? Sukses ekonomi, bisa ini loh, mengalahkan negara-negara dan bangsa. Nah, kita yang dari Eastern countries, dari negara timur, harus punya konsep sendiri, Bapak sekalian. Nah, alhamdulillah di studi doktoral saya itu menemukan bahwa perlu suatu pendidikan namanya spiritual capital. Jadi ini mengembalikan konsep kehambaan. Di dalam pendidikan SDM atau kita sebagai manusia ini perlu tambahan satu lagi. Jadi tidak hanya kompetensi intelektual yang menghancurkan bumi itu intelektual sosial ya, hanya basa-basi. Sebetulnya orang barat pun memberikan social responsibility itu basa-basi, karena ujungnya itu yang disembah apa? Materialisme, kapitalisme, eksistensialisme, hanya ingin menjadi itu. Makanya ada istilahnya di majalah itu apa? 500 fortune companies. Itu sebetulnya eksistensialisme, hanya ingin apa ya, dikatakan sebagai perusahaan hebat, tetapi hebat yang gelap, tidak lagi mengenal Allah,
Makanya rusak teman-teman. Kalau tidak ada spiritual capitalnya dalam pendidikan SDM atau manusia ini, bumi ini akan rusak. Bumi tidak akan terus berlanjut dan akan segera berakhir. Inilah yang disebut dengan kiamat. Sebetulnya kiamat tidak usah nunggu nanti, tapi kiamat itu sekarang. Yaitu apa? Ketika manusia sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, artinya terhijab. Ya, pekerjaan kita itu kadang-kadang membuat kita sibuk gitu, sok-sokan gitu loh. Sibuk aja. Memang ada sih makom manusia di kitab Al-Hikam itu namanya makom asbab, yaitu orang yang sok sibuk. Padahal orang harus memiliki juga makom tajrid. Jadi harus seimbang. Makom tajrid itu gimana? Ya kerja, silahkan kerja yang produktif. Tapi begitu Baitul Hakam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah dipanggil orang atau zat yang menghidupkan saya, daripada saya dibunuh nanti ya mati, saya harus segera ke masjid. Itu namanya tajrid, keseimbangan. Nah, dunia barat itu menyembah eksistensialisme, sedangkan dunia timur ini sebagai penyeimbang, yaitu menyembah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini sering sebetulnya, tidak hanya dunia barat tetapi batin kita sebagai individu, sebetulnya sering kita itu tidak menyembah Allah. Yang disembah siapa? Egoisme kita. Bahkan kita sholat ini, berzikir ini, kadang-kadang tidak menyembah Allah. Menyembah siapa Pak Safi? Menyembah cita-cita. Menyembah apa misalnya? Berdoa. Kalau masih remaja itu senang pada gadis cantik. Itu kiai mana yang nggak didatangin ya? Saya dulu waktu SD itu sudah jatuh cinta. Jadi kerjanya yaitu ke dukun-dukun gitu loh. Jadi ini pengalaman pribadi. Yang kedua, cita-cita pengen menjadi direktur utama jabatan. Jadi berdoanya itu sebetulnya itu bukan Tuhan. Nah, itu namanya menyembah eksistensialisme, tidak menyembah Tuhan. Jadi tidak ada ikhlas di dalamnya. Termasuk puasa, Bapak-Ibu sekalian. Saya teringat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sayangnya sebentar ya. Saya tuh kalau ceramah itu lama, Pak. 2 jam biasanya. Ini setengah jam nih. Belum cerita lucu ini, masih seriusnya ini. Kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, lisoimi. Jadi ada 2 kenikmatan atau kebahagiaan bagi kita orang puasa ini ya. Lisoimi farhatani. Sesungguhnya bagi orang yang benar-benar ikhlas menjalankan puasa, itu akan diberikan 2 kebahagiaan. Nih itu kan 2 ya. Farhatun yang pertama adalah inda fitrihi, ketika kita berjumpa dengan Idul Fitri. Nah, itu sangat-sangat senang ya, betul enggak? Ini kan sudah lapar. Saya aja juga nunggu kok. Semuanya menunggu Bapak sekarang. Tetapi ada yang kedua yang lebih hebat, yaitu apa? Farhatun inda liqa'i rabbi. Nah, saya akan menekankan ini. Kok bisa ya kebahagiaan yang kedua itu bertemu dengan Tuhan? Masa iya gitu? Iya. Tapi dengan syarat selama kita hidup di dunia ini tidak boleh buta, tidak pernah merasa menyembah Allah, hanya menyembah bayangan, menyembah mimpi-mimpi tentang kenikmatan ya. Kita jarang menyembah Allah yang sebetulnya. Jadi menyembah Allah yang sebenarnya itu bisa liko. Kata Allah Subhanahu wa taala, faman hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang tidak melihat aku, tidak menyembah aku, tidak melihat aku, tidak mukasafah, tidak makrifat kepadaku di dunia, berarti buta ya, a'ma. Fahuwa fil akhirah, sesungguhnya nanti di akhirat itu lebih buta lagi. Saya pernah bertanya kepada seorang guru sufi, "Yai, gimana ya, betul ya nanti itu di akhirat kita akan pandang-pandangan begini ya dengan Allah?" Betul Pak Safi. Terus bagaimana kualitas kita bisa memandang Allah itu Pak Yai? Ya, kualitasnya adalah ketika Anda selalu ma'rifah kepada Allah, berzikir kepada Allah terus menerus selama di dunia ini, maka diharap Anda pasti berjumpa dengan Allah. Kalau tidak sama sekali ya, tidak sama sekali. Puasa pun karena yang lain, bukan karena ikhlas karena Allah. Tidak akan liko inda rabbih. Dia akan buta. Makanya bapak-bapak, Rasulullah itu pernah bertemu dengan para sahabat, ngomong, "Wahai sahabatku, nanti ibadahmu oleh Allah akan dihitung.
untuk apa kamu dulu berpuasa, maka kamu akan dilempar sesuai dengan tujuannya masing-masing. Jadi kalau karena aku, maka akan memberikan rahmatnya. Tapi kalau tidak, malah dilempar, disuruh ya sudah cari masing-masing sesuai dengan tujuannya. Seperti ketika hijrah itu loh dulu ya, umat Rasulullah hijrah itu kan hanya ada yang ingin kekayaan ke Madinah, itu ada yang ingin mengawani wanita cantik, ada yang mencintai Rasulullah. Nah itu yang dimaksud ya. Nah saya punya metode Bapak Ibu sekalian, 3 metode cara supaya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Tinggi nih Pak ya. 3 cara ini adalah cara sofistik, yaitu 3 T. T pertama adalah tahalli, T kedua tahalli, T ketiga tajalli. Unik ya, unik ya kayaknya ini. Tahalli adalah suatu kata yang mengandung makna bahwa selama kita ini di dunia, apalagi puasa ini ya, kita harus mengikis sifat-sifat jelek yang ada di dalam jiwa kita. Contoh, sering lupa kepada Allah, lupa. Nanti ingat kepada Allah tuh kalau duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu pun hanya untuk menggugurkan kewajiban. Ingat apa enggak? Enggak ingat. Sholatnya itu kadang enggak ingat kepada Allah. Yaitu siapa? Saya sendiri. Enggak ingat. Ya alhamdulillah Allah kadang diingatkan lagi. Oh, ingat lagi gitu ya. Jadi mengikis, dibuang melalui puasa ini, dibuang yang dulunya suka ngerasain orang, tidak suka, membenci orang, tidak membenci lagi, semuanya dikikis. Sifat sombong, irian sama orang lain, suudzon, itu dibuang semua. Itu namanya tahalli, yaitu apa? Membuang sifat-sifat jahat. Yang kedua tahalli, yaitu berhias diri dengan sifat-sifat yang indah, yang mulia. Misal husnudon, ya, berbaik sangka pada orang, suka memberi. Ya kalau punya rokok kayak anak Madura itu, punya rokok 2 leccer kan ya, bagi situ bagus itu contoh. Ya, kemudian yang ketiga, apabila telah berhias diri, ikhlas misalnya, itu sifat-sifat. Kemudian sabar, ridho, berzikir, itu sifat-sifat baik. Ditutup dengan itu semua. Innal hasanat yudhibna syai'at. Sesungguhnya perbuatan Anda yang luhur ini akan memperbaiki yang jahat. Jadi kalau Anda itu tidak bisa Bapak Ibu sekalian membuang sifat jelek itu kok sulit Pak Syafiq ya. Ibu-ibu ini pernah saya ceramah depan ibu-ibu, wah nggak bisa Pak Syafiq, saya itu cemburu, suami saya ganteng, kerja di Pelindo, banyak uangnya, gimana saya bisa melepas cemburu? Nggak bisa. Iya, kalau nggak bisa ya sudah, sampai mengerjakan yang lain, yang ikhlas, husnudon, nanti lama-lama terbuang cemburunya itu. Nah ketiga namanya tajalli. Tajalli itu orang yang diberikan anugerah oleh Allah karena berjihad, diberikan jalan oleh Allah, tiba-tiba sifat-sifat Allah itu bertajalli, menjadi maujud, menjadi akhlaknya dia sehari-hari. Makanya kata Rasulullah, tahallaku bi ahlakillah, berakhlaklah engkau seperti akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah itu gimana coba? Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu seperti Gus Dur itu loh, siapapun tuh disayang, agama apapun. Jadi Gus Dur itu bertajalli namanya. Sifat-sifat Rahman menjadi sifatnya dia setiap saat. Ar-Rahim menjadi sifatnya dia melalui apa? Ar-Rahim itu suatu sifat yang mengandung sifat ruhaniyah. Misalnya suka mendoakan, yang sifatnya uhrawi. Itu bisa kok kita, kok sangat bisa. Mencontoh Allah itu sangat bisa. Seperti itu. Jadi tentang puasa ini Bapak sekalian, nah ini karena di ujung akhir saya punya cerita, mau dengerin ya. Cerita orang Madura sama pitik. Santri Madura ini nanti ujungnya melihara pitik di pondok. Jadi gini ceritanya, ada anak Madura itu pergi ke Jawa, ya ke Jawa, dia nakal, nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, di dekat pondok pesantren. Pondok pesantrennya itu di Jawa, ini nggak bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia terus anak Madura ini. Saya kan dari Sampang ya, ini anak Sampang ini jalan tapi nakal, nggak pernah puasa ya, karena bulan puasa ya.
Mungkin cerita ini cocok. Akhirnya sang kiai ini bilang ke teman-teman pemuda, saya kok lihat anak itu kayaknya anak Madura itu. Iya yai, kenapa? Itu kok puasa-puasa kok rokokan, kok makan santai aja. Kenapa itu? Coba tanya sana. Ditanyalah sama santri-santri itu, Mas, kamu dari mana? Madura. Kenapa kamu kok nggak puasa? Ah, malas, ngapain puasa? Itu loh ditanya kiai, suruh puasa, suruh sholat, suruh enggak mau. Bahkan sampai disuruh pondok, enggak mau. Saya sih mau dengan satu syarat katanya. Syaratnya ini, apa syaratnya? Saya mau mondok, mau sholat, mau ibadah semuanya, asal saya boleh memelihara pitik. Pitik itu loh, petek tak medurnya ya, tapi bahasa Jawanya pitik lah, bukan boleh memelihara pitik. Oke, kata kiai, silakan dikasihlah pitik di pesantren itu ya. Dikasih pitik ya sudah, dipelihara, rajin sholat ya, ibadah termasuk puasa. Suatu saat teman-teman, bapak-bapak sekalian, ada kejadian, tiba-tiba mungkin pitiknya puasa ya, ada satu pitik itu sakit, bahasa Jawanya loro ya, meluk kru gini apa bahasa Jawanya, meluk kru ya, nggak tahu lah, saya kan orang Madura juga, meluk kru lah. Akhirnya santri ini males tidak sholat lagi, tidak puasa lagi, ditanya sama kiai, teman-teman tolong cari santri dari Madura itu, saya kok nggak pernah lihat lagi dia menjadi apa namanya ngaji sama saya, tidak pernah jemaah lagi. Kemana? Dicari. Ada yai di kandang, dia bersama pitiknya mau mati satu. Kok bisa? Coba tanya. Iya, tolong bilang ke kiai saya nggak bisa berjemaah lagi karena saya kasihan, pitik saya ini mau mati. Buat apa saya puasa pitik saya mati ya, saya sangat sayang. Nah, akhirnya didatengin sama kiai, kenapa kamu kok nggak sholat? Ini yai, pitik saya mau mati. Nah yai, tolonglah saya berikan doa yai. Nah ini doanya ini hebat, saking yakinnya ya. Doanya gimana? Pak Yai memberi doa pada orang Madura itu bilang gini, pakai bahasa Jawa. Hei pitik, le awakmu ate mati dang mati yo. Ya satu. Pitik, le awakmu ate urip ya dang waraso. Ya, gitu ya. Iya. Oke. Akhirnya yainya pergi, sudah didatangilah si pitik itu ya, sama anak santri Madura ini, dipeganglah dahinya ya, melukuk dipegang dahinya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Pitik, nah ya sambil dipegang dahinya gini. Pitik, le awakmu ate urip dang waroso, le ate mati dang mati yo. Nah ya, pitiknya terkejut, kemudian pitiknya itu lari, sehat ya, sehat. Nah ya, gara-gara doa itu aja bahasa Jawa. Dia tidak ngerti tapi yakin kepada Allah ya, pemberian guru ya, ikhlas sekali. Ya ikhlas. Nah, karena dia merasa disembuhkan, dia pingin silaturahim ya kepada sang kiai, mau mengucapkan terima kasih. Ya, suatu saat datanglah ke seperti ini jemaah, nggak lihat kiainya, nggak ada. Tanyalah santri ini ke temannya, konco, kemana Pak Yai? Aduh, masa kamu udah tahu? Pak Yai loro. Pak Yai ini saya kising loro. Pak Yai loro. Aduh, saya harus silaturahim karena saya belum mengucapkan terima kasih. Ayo tanter. Datanglah ke rumah sang kiai, di kamarnya. Assalamualaikum. Yai. Kenapa Yai? Saya tuh tunggu jenengan kok nggak ngimamin jemaah. Aduh, kamu masa nggak tahu nih? Saya lorong. Tolonglah saya doain. Nah, tolonglah saya doain. Siap Yai, berdiri dia, namanya santri ya, taat, sami'na wa ta'na, ikhlas. Apa yang dia baca doanya teman-teman? Bisa ditebak ya. Dipeganglah sang kiai ya, pegang dahinya, kiainya nih dipegang dahinya. Pitik. Bayangkan ya, kiainya bilang pitik karena dia tidak ngerti bahasa Jawa, tahunya bahasa Indonesia dan bahasa Madura. Pitik, le ate mati dang mati yo pitik, le ate sembuh atau waras dang waras. Namanya kiainya itu ya ngerti artinya bahasa Jawa ya Pak ya. Tentunya ketawa nggak berhenti. Ketawa, saking ketawanya banyak ini sampai berkeringat, akhirnya sembuh. Nah itu teman-teman ya. Jadi
Cuman ya itu kok kurang ajar ya, santri Madura ini kurang ajar. Wong kiainya dibilang dipegang dahinya pite-pite. Nah, demikian saudara, Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, bahwa yang penting itu apa? Ikhlas dan bertemu dengan Allah. Ada lagi cara yang disampaikan oleh para sufi, ya khususnya Syekh Abdul Hasan As-Sadili, tentang bagaimana supaya kita ini bisa menghadap kepada Allah ya di bumi ini, yaitu melalui 4 dzikir. Ya, yang pertama namanya dzikril holki lil holki, yang kedua dzikril holki lillah, yang ketiga dzikrillah lil holki, yang keempat dzikrillahi li nafsihi. Nah, ini makom 4 dzikir ini. Kita kan gini ya, sudah tua usia kita itu. Mosok beribadah kayak anak kecil terus. Nah, itu perlu saya sampaikan, menurut Syekh Abdul Hasan As-Sadili, kita harus menaiki tangga terus. Kayak puasa juga sama. Dzikir ini juga sama. Dzikir pertama ya. Ini masih ada waktu 5 menit. Dzikir pertama adalah dzikril holki lil holki, sama dengan puasa. Ya, kita berzikir dari makhluk ke makhluk. Itu apa? Zikirnya orang awam, puasanya orang awam itu kalau puasa ya hanya ingin menggugurkan kewajiban, malu sama tetangga. Sama dengan zikir yang pertama ini, datang ke masjid ini sebetulnya hanya ingin takut dibilangin tidak muslim. Jadi dia tuh punya kepentingan aja, riya. Itu namanya dzikril holki lil holki, enggak ketemu Tuhan. Ya paling dipuji temennya. Oh, Pak Safi hari ini pakai kopiah gitu ya. Oh, itu kiai paling kan gitu. Akhirnya saya pertahankan kopiah saya ini. Nah, besok nggak tak pakai Pak, supaya nggak dipanggil kiai. Ya, yang kedua dzikril holki lillah, dzikirnya makhluk kepada Allah. Ini mulai bagus. Dia mulai berjalan, mencari jalan kepada Allah. Ya Allah, saya ini sedang berzikir, saya ini ingin mencari ridho-Mu. Jadi ini mulai berjalan, ini bagus ini. Artinya, tapi dia masih punya kepentingan atas apa? Cita-cita. Misalnya pengen apa ya? Menjadi ini, ingin kaya, ingin apa gitu ya. Ingin nafsunya masih ya cita-cita keindahan lah, yang berupa keindahan, jabatan, inilah dan sebagainya. Jadi masih punya, tapi sudah bagus, sudah ada ingatnya kepada Allah. Yang ketiga itu bagus sekali. Ya, yang ketiga ini lebih baik lagi, yaitu apa? Dzikrillah lil holki, dzikirnya Allah kepada makhluk itu. Ya, paham ya? Diserapin apa? Diresapi ini ya, dihayati ya. Dzikrillah li nafsi. Sesungguhnya kalau Anda bisa berzikir ini, bisa sholat seperti ini, jangan diakui ini adalah kekuatan Anda bisa sholat. Tidak, Bapak sekalian. Orang berzikir pun bisa puasa pun itu karena Allah ya yang mentakdirkan kita bisa berzikir. Allah berzikir sebelumnya baru Anda bisa berzikir gitu loh. Karena Allah ingat kepada si Amir, maka Amir itu bisa berzikir. Bayangkan kalau Allah itu tidak ingat sama sekali. Sama Pak Darman misalnya. Di sini siapa lagi? Ustaz ya. Allah itu tidak mengingat menyayangin Anda pasti hari ini tidak bisa sholat, tidak bisa berzikir, tidak bisa khusyuk kalau Allah tidak turun. Jadi berarti Allah dulu gitu loh. Dzikrullah li nafsi, dzikrullah lil holki. Yang terakhir ini makom fana, orang-orang makrifah, yaitu para wali, yaitu apa? Dzikrullah li nafsihi. Sesungguhnya nggak ada yang berzikir sih. Yang berzikir itu Allah pada dirinya sendiri. Karena kita itu apa? La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Tidak ada yang mewujud, tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Nah, ini orang yang telah mencapai makom fana, tidak pernah mengaku lan tabarri minal haul wal quwah. Apapun yang dilakukan, bisa ini, bisa hebat, bisa beribadah, bisa khusyuk. Enggak juga. Itu sebetulnya Allah. Al-haqqu al-fa'il huwa Allah. Sesungguhnya pelaku yang sesungguhnya ibadah itu ya Allah sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau ditanya silakan, kalau enggak kita tutup. Begitu ya, ada tanya jawab ya. Saya enggak bisa jawab. Paling Bapak enggak dengerin pengajiannya, cuman itu ya seneng apa itu EPT kan ya. Oke, silakan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Memang cepat, kalau 30 menit itu cepat.
saya sampai apa kejar-kejaran dengan waktu ya. Jadi time killing me nih. Kalau nggak ada nanti saya simpulkan. Ini question, wah bahasa Madura. Boleh tak bisa tak coba. Kalau tanya bahasa Indonesia ya, nanti hey titik ngono nanti jadi. Saya itu kelemahannya bahasa Jawa. Jawa Kromo nggak bisa saya tuh. Nggak sampai. Ya coba. Maju ke ada. Sampai ya. Cak Madura tak kenapa Pak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Saya lebih dekat dari urat nadi. Lah itu gimana penjelasannya Ustaz? Ya, oh luar biasa itu ya. Ini kajian tasawuf ini sebetulnya. Kajian ini bukan kajian syariah, tetapi kajian hakikoh, bahkan mencapai makom ma'rifah. Jadi eksistensi Allah itu adalah saking dekatnya ya. Dekatnya Allah kepada kita tidak bisa diukur dengan waktu dan jarak sekian meter. Apapun kalimat manusia yang berupa kalimat-kalimat ingin menyatakan kedekatan manusia dengan Allah itu tidak mewakili, tetapi yang mewakili itu yaitu lebih dekat daripada urat. Artinya gini, sumber daripada sumber kehidupan kita itu kan nafas kita. Nah, kehadiran Allah atau adanya Allah itu lebih lagi, bahkan eksistensi kita itu tanpa adanya zat Allah, tanpa adanya asma Allah, tanpa adanya sifat Allah, tanpa adanya af'al Allah dan zatnya Allah sendiri, kita sendiri itu tidak ada. Jadi yang ada siapa? Allah. Berarti kita tidak ada, itu maksudnya. Ini kajian agak berat, tetapi sebetulnya enggak sih. Makanya ada kalimat begini, man arafa nafsah faqad arafa ar-rabb. Itu anunya, relasinya lah, kaitannya gitu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal akan Tuhannya. Jadi gini, kalau Anda merasa Anda tiada, maka Anda akan tahu bahwa yang ada itu Allah. Nah itu man arafa kan gitu ya. Jadi bahwa karena yang ada yang menghidupkan gitu ya, itu adalah Allah sendiri, bahkan yang hidup ini Allah juga gitu. Kita ini adalah limpahan, istilahnya itu manifestasi jadi gini, Allah itu dalam surat ayat kursi kan ngomong ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sungguhnya Allah itu yang maha hidup, yang ada pada tengkorak kita ini, nah qayyum, yang juga mengurusnya segalanya. Nyawa yang diberikan, diteteskan ini, ruh ini dijaga terus. Siapakah yang menjaga itu? Huwallah. Berarti kita ini siapa? Tidak ada. Jadi makna kedekatan ini, maaf Bapak Ibu sekalian, Anda tidak akan mampu menjawab dengan kedekatan urat leher seperti bahasa fisika saya ini. Tetapi itu adalah menggunakan bahasa ilahiyah yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berjalan kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang mencari ilmu-ilmu mendekat kepadaku melalui kayak ilmunya Bapak itu tadi, subulana, nanti Allah akan buka maknanya ini seperti itu. Biasanya para sufi memberi maknanya beda-beda Pak. Seperti ini, tergantung pada makomatil inzal namanya ya, bagaimana makomnya dia di depan Allah, seperti itu. Tapi dari para sufi yang saya ikuti majelisnya, maknanya seperti itu. Artinya yang penting Pak ya, kita jangan sampai memahami pengetahuan tuh hanya di level ilmu yakin, tetapi naikkan lagi menjadi apa? Ainul yakin, naik lagi hakul yakin. Kan ada orang ini banyak pengetahuannya, ilmu apa aja tahu, tapi tidak pernah ngerasa
Yang penting itu kan merasakan ya Pak ya. Kalau orang lapar puasa, merasakan puasa itu gimana, merasa bersama Allah terus itu gimana, merasa meraqabah. Yang penting adalah dari seluruh ilmu-ilmu yang Anda kita ketahui ini, yang penting adalah kita merasa sadar bahwa Allah itu maha dekat dan kita tidak pernah jauh sama sekali dengan Allah. Itu maksudnya. Jadi Allah itu meliputi. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Saya kira itu Pak ya. Panjang nanti ya. Terima kasih Pak. Nanti bisa berdua Pak. Ilmunya Nabi Allah Khidir sama Nabi Musa ya, nanti. Demikian Ustaz. Ini ada question. Nah, mumpung saya lama tidak bahasa Inggris Mas. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau memang nggak ada Ustaz ya. Sisi sebelah kanan. Tapi tolong diingat-ingat ya tadi itu ya. Ini kesimpulannya adalah jadikanlah puasa ini sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika jasmani kita telah menjalankan puasa 30 hari, yaitu bertemu Idul Fitri dan buka puasa bersama nanti ini atau buka puasa, dan yang paling urgen adalah bertemu benar liqa rabbih. Karena itu sebagai penutup ada ayat dari Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarjullah liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada." Jika engkau betul-betul dalam puasa ini mendapatkan hasil, yaitu ingin bertemu dengan Allah, ya, falyamal amalan sholihan. Lakukanlah puasa itu dengan sholihan. Sholiha itu ikhlas maksudnya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudus sihrul ikhlas fiha. Sesungguhnya apapun amal kita itu sia-sia, seperti tengkorak itu loh. Gak ada artinya. Padahal bertahun-tahun sampai usia 54 tahun, gak ada artinya. Puasa bertiap tahun, gak ada artinya. Kecuali apa? Wujudus sihrul ikhlas fiha, yaitu ada ruh keikhlasan di dalam amalan ibadah kita. Itu maksudnya sholihah. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-sekali punya kepentingan. Termasuk kepentingan apa? Akhirat itu juga jangan kalau bisa. Saya ingin masuk surga, jangan. Sudah itu kelas TK, sudah dulu kita lah itu. Kelasnya kita sekolah SD itu loh. Nak, kamu nanti ayo melakukan ibadah biar jauh dari neraka, biar masuk surga. Itu masa lalu. Kalau sudah usia kayak kita itu tidak usah itu. Tetapi bagaimana kita nanti betul-betul ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara wala yusrik, tidak pernah punya kepentingan kecuali apa? Ya dengan Allah tahu. Oke? Panjang. Kalau saya soalnya 2 jam, biasa menjadi trainer soalnya. Ya Pak Darman ya. Demikian wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.